kita sudah selesai pada huruf fa ya. Huruf fa. Maka pada hari ini kita bahas satu huruf berikutnya, yaitu huruf qaf. Huruf qaf. Kita akan bahas satu huruf, yaitu huruf qaf ya. Huruf qaf. Dari segi makharijul huruf, dari segi makhraj tempat keluarnya huruf, al-jauf, al-halaqa, al-lisan, asy-syafatain dan al-khayshum. Huruf qaf masuk kepada al-lisan. Tamam. Baik. Dari pembahagian lisan, lisan itu ada berapa bagiannya? 4. Satu, pangkal lidah. Yang kedua, tengah lidah. Yang ketiga, tepi lidah. Yang keempat, ujung lidah. Dari 4 bahagian itu, huruf qaf masuk kepada pangkal lidah, atau kita sering sebut dengan aqsal lisan. Yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah. Ada huruf yang sama dari segi makhraj dengan huruf qaf, yaitu huruf kaf. Ini. Baik. Rincinya adalah tempat keluar huruf qaf itu yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas bahagian dalam. Sekali lagi, makhrajnya adalah pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas bahagian dalam. Bisa dibuat dalam kurung, dekat dengan anak lidah. Dekat dengan anak lidah. Itu adalah makhraj dari huruf qaf. Jadi dia pangkal lidah, tempelnya ke tenggorokan, istilahnya tenggorokan dalam atau langit-langit atas. Qa ya. Qa. Itu dia. Bedanya nanti dengan huruf kaf adalah dia nempelnya ke langit-langit atas bahagian luar atau bahagian yang lunak. Itu dia. Baik. Makhraj sudah, kita coba lihat apa saja sifat-sifat yang ada pada huruf qaf tersebut. Baik, pasangan yang pertama antara hamz dan jahar. Huruf qaf masuk kepada jahar. Apa huruf hamz? Fahathahu syakhsun sakat. Maka lawannya berarti. Taib. Yang kedua antara syiddah tawasud dan rokhawah. Syiddah tawasud dan rokhawah, qaf masuk kepada syiddah. Apa huruf syiddah? Ajida qattin bakat. Apa huruf tawasud? Lin Umar. Selain syiddah, selain tawasud, maka dia masuk kepada rokhawah. Taib. Yang ketiga, huruf qaf antara isti'la dan istifal, antara tebal dan tipis, maka isti'la masuk kepada isti'la. Dia masuk kepada isti'la atau huruf tebal. Ya, huruf tebal. Kemudian antara itbaq dan infitah, qaf masuk kepada infitah. Jadi tidak semua huruf yang dia isti'la plus dia kepada itbaq. Ada yang isti'la tapi plusnya infitah. Apa saja hurufnya? Infitah.
Huruf yang keluar dari itbaq yaitu ada tiga, yaitu qaf, kha dan gha. Nah, ini huruf yang dia isti'la saja, tidak masuk kepada itbaq. Terakhir antara idlaq dan ismat, huruf qaf masuk kepada ismat, yaitu ikhraju harfi bis-su'ubah. Ini adalah 5 sifat berlawanan pada huruf qaf. Ada sifat yang tidak berlawanan pada huruf qaf. Apa dia? Qalqalah. Ada lagi sifat tambahan? Tidak. Maka ini adalah ada 6 sifat, ya, 6 sifat yang terdapat pada huruf qaf. Yang pertama jahar. Jahar itu tertahannya nafas. Maka ketika membaca ko beda dengan sa. Nah, kan kalau sin dia jelas ada nafas mengalir. Sedangkan ko tidak ada nafas mengalir. Kemudian yang kedua dia syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahannya suara. Jadi dari segi sifat dia tertahan nafas, kemudian dari segi suara dia juga tertahan suara. Kemudian isti'la dia tergolong kepada huruf tebal. Khussadautin qil. Khussadautin qil itu adalah huruf isti'la. Kemudian infitah terlihat ketika dia baris bawah, dia bukan dibaca qi, bukan so, si, do, di, to, ti, wo, wi, kuat dia. Tapi ada huruf yang dia isti'la plusnya infitah. Maka contohnya adalah qa, qi, kha, khi, gha, ri. Nah, itu dia ketika kasrohnya. Bukan ri, bukan khi, bukan qi. Nah, itu dia. Kenapa? Karena sifatnya adalah plusnya infitah. Kemudian yang terakhir ismat, dia termasuk huruf yang liquwwatin i'timad ala makhrajihi. Karena dia huruf tebal, maka sedikit ada kesulitan dalam pengucapannya. Terakhir sifat yang tidak berlawanan, dia adalah huruf yang berpantul. 5 huruf qalqalah, qatabu jadin, qataba jimdal, qataba jimdal. 5 huruf ini ketika sukun dia memiliki sifat yang namanya adalah qalqalah. Itu adalah 6 sifat yang terdapat pada huruf qaf. Makhrajnya sudah, kemudian juga sifatnya sudah. Kita coba lihat sedikit dalam prakteknya, ya. Dalam prakteknya ada beberapa terjadi kesalahan, ya, dalam pengucapan huruf qaf. Yang pertama, karena qaf itu huruf tebal, maka kesalahan yang sering terjadi memonyongkan kedua bibir. Memonyongkan kedua bibir ketika penyebutan huruf-huruf tebal itu adalah satu kesalahan. Jadi tidak boleh dibaca qu, qi, kecuali dhammah. Kalau dhammah dia pengaruh harokat, ya. Baik, yang kedua, menambahkan makhraj hamzah ketika sukun. Menambahkan makhraj hamzah ketika sukun. Ini juga kesalahan, ya, kesalahan. Menambahkan makhraj hamzah ketika sukun, ya. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi itu ada berarti ada hamzah. Maka 5 huruf qalqalah ini mesti dibiasakan, dilatih dari segi pengucapannya. Maka cukup qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Cukup di makhrajnya saja. Karena sekali lagi pengertian dari qalqalah itu adalah ittirabu sautil harfis sakin fi makhrajihi, ya, fi makhrajihi.
Kata kuncinya adalah di makhrajnya. Ba, makhrajnya adalah di bibir syafatain. Maka cukup di bibir saja pantulannya. Contohnya menjadi absarihim, absarihim. Jangan menjadi ab. Kalau ab berarti ba-nya sukun, ada hamzahnya e. Dal juga seperti itu. Dal mana makhrajnya? Ujung lidah ditempelkan ke usul athana al-ulya, tempat pertama tumbuh gigi di atas. Cukup adbarihim, adbarihim. Jangan menjadi ad. Jadi itu adalah tambahan huruf hamzah. Kemudian huruf jim, contohnya huruf jim di mana makhrajnya? Tengah lidah. Cukup saja di tengah lidah. Ajsamihim, ajsa, jangan, tak perlu aj. Nah, itu dia. Termasuk huruf qaf, ya. Termasuk huruf qaf, maka menambahkan makhraj huruf hamzah pada pantulan itu termasuk kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapannya. Ini mesti berhati-hati. Itu yang kedua ya. Berikutnya yang ketiga, berubah menjadi huruf kaf ketika baris kasrah atau bawah. Berubah menjadi huruf kaf ketika baris bawah. Nah, ini sering sekali terjadi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qi. Ini banyak yang membaca mustaqim, jadi kaf dia. Nah, ini berpengaruh. Kenapa terutamanya ketika baris bawah? Nah, itu tadi karena sifat. Ya, kadar paling lemah pengucapan huruf-huruf tebal ketika dia baris bawah, apapun hurufnya. Nah, makanya so ketika dia baris bawah rentan berubah menjadi huruf sin. Wa ilaihil masir menjadi masir. Ya. Huruf to ketika baris bawah rentan sekali berubah menjadi huruf ta. Yastati'una kasrah. Dho ketika dia baris bawah rentan sekali berubah menjadi huruf la. Azim dibaca azim. Nah, ini rentan, ini hati-hati ketika huruf-huruf tebal dia baris bawah. Nah, ini setidaknya itu ya 3 poin kesalahan umum yang sering terjadi ketika penyebutan huruf qaf. Baik. Terakhir kita latih dari segi pengucapannya ya, dari segi pengucapannya. Huruf tebal kesalahannya tadi yang pertama adalah memonyongkan kedua bibir. Jangan ya. Enggak boleh dibaca o, jangan. Buka saja sedikit posisi mulutnya. Ko. Tapi bukan juga ka ya, bukan ka, tapi ko. Sedikit buka posisi mulutnya. Ko. Kasrohnya ti. Dhammahnya ku. Ba tipis, qafnya tebal. Ba senyum, qafnya tebalkan. Baqo. Nah, itu dia. Jangan baqo ya. Ingat tadi menambahkan makhraj hamzah itu adalah kesalahan pada huruf-huruf pantulan. Sekali lagi. Qatiqu baqo. Baik, ya. Jadi enggak ada lagi yang membaca min syarri ma khalaq. Enggak ya. Al-haqq. Enggak boleh. Ya. Al-haqq. Cukup. Min syarri ma khalaq. Ya. Enggak sempurna. Kalau sempurna fathah khalaq. Jelas. Ya, tapi ini cukup khalaq. Itu cukup dia. Baik. Nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf qaf, apa hukumnya? Ikhfa. Baik. Dari 3 tingkatan cara membaca huruf ikhfa, maka qaf dia masuk kepada tingkatan yang pertama, yaitu aqrabu ilal izhar. Maka bagaimana caranya?
ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf qaf, langsung letakkan di makhrajnya tadi, di aqsal lisan itu. Ya, maka bunyinya min qablikum. Min qa, bunyinya. Ya. Jadi bukan mil, tidak. Letakkan langsung di makhrajnya karena cara membacanya aqrabu ilal izhar. Maka qong qani qona. Sekali lagi. Qong, ya, nempelkan langsung ya. Qong qani qona. Jangan ditarik, jangan qoqe. Jangan. Ini banyak nanti kesalahan seperti itu, menipiskannya. Dia huruf tebal. Qong qani qona. Itu 2 3. Oke. Minal muqani. Minal muqani. Matiqan, tempel lagi. Matiqan qaniqa. Sekali lagi boleh. Qatiqu baqa. Quqan qaniqa qana. Enggak boleh ditarik ya, jangan qaniqa qoqe, enggak, tetap sama posisi mulutnya. Quqan qaniqa qana. Itu 2 3. Minal muqani. Matiqan qaniqa. Okey, baik. Itu adalah pembahasan kita pada hari ini, satu huruf, yaitu huruf qaf. Dari segi makhraj, dari segi sifat, kesalahan umum yang sering terjadi. Kemudian terakhir kita latih pula dari segi cara penyebutannya. Nanti bertemu huruf qaf, maka seperti itulah cara membacanya. Alhamdulillahirabbil alamin.